senang sekali hari ini. Kalian semangat sekali ya. Bagaimana kabarnya? Baik, Bu. Oke, puji syukur kalian semua baik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, sebaiknya kita memulainya dengan doa terlebih dahulu. Siapa di sini ketua kelasnya? Saya Ibu. Oke, baik. Silakan Afin. Silakan Afin. Ibu guru dan teman-temanku sekalian, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena ada Amin. Oke, terima kasih Afin sudah memimpin kita dalam doa. Oke, Ibu ingin menyepakati beberapa hal terlebih dahulu sebelum kita mulai ke dalam proses pembelajaran. Di sini Ibu ingin kita bermain game terlebih dahulu karena sepertinya Ibu lihat kalian sudah mulai capek ya karena dari tadi ini kalian dari tadi sudah ini belum istirahat pelajaran, ya kan? Oke, jadi di sini ini Ibu ingin memberikan satu game yang melatih konsentrasi kita semua. Jadi nanti Ibu mengeluarkan Ibu memberi Ibu memberi suatu kata seperti kayak semangat. Nanti kalian menjawab belajar 3 kali. Nanti kalau Ibu bilang kata belajar, kalian bilang semangat. Ayo kita coba berdiri semuanya. Oke, baik. Semangat. Belajar. Belajar. Semangat. Oke, tepuk tangan semua. Oke, silakan duduk lagi. Setelah kita sudah tadi bermain game, Ibu ingin memberitahukan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuannya itu adalah untuk membantu kalian semua dapat menerima diri pada saat sudah mengalami masa pubertas. Nah, sekarang apakah kalian siap? Kita mau untuk memulai pelajaran hari ini? Siap, Bu. Baik. Hari ini kita akan belajar mengenai perubahan fisik setelah masa pubertas. Ada yang tahu masa pubertas itu apa? Oke. Setelah kalian mengetahui, kalian melihat yang kita judul tentang perubahan fisik setelah masa pubertas. Ada yang tahu apa itu masa pubertas? Apa nih? saya. Oh ya, silakan Gustin, apa itu masa pubertas? Pubertas adalah sebuah periode di mana kematangan fisik berlangsung pesat yang melibatkan perubahan hormonal dan tubuh yang terutama berlangsung di masa remaja awal. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang tahu apa itu masa pubertas? Saya. Oh iya, silakan Putri. Pengertian pubertas itu seperti perubahan fisik yang terjadi pada masa remaja awal. Oke, bagus. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan apa itu masa pubertas? Mungkin ada lagi yang ingin menambahkan jawaban dari teman-teman? Tidak, Ibu. Oke, baik. Jawaban dari kalian itu semuanya tadi sudah tepat. Tapi sebaiknya Ibu menjelaskan lebih terperinci mengenai apa itu masa pubertas. Nah, masa pubertas itu adalah masa di mana kematangan reproduksi seseorang remaja itu dari masa aseksual menjadi seksual. Bagaimana? Ada yang sudah mengerti? Sudah, Bu. Oke. Yang berikutnya setelah itu kita akan masuk pada ciri-ciri masa pubertas. Di sini ciri-ciri dari masa pubertas itu ada terdiri dari 6 ciri-cirinya. Yang pertama, masa puber adalah periode tumpang tindih. Di sini seorang remaja itu kenapa dikatakan bahwa tumpang tindih? Karena di mana masa remaja itu adalah masa di mana orang bilang angin topan, yaitu masa di mana peralihan antara masa kanak-kanak kepada masa remaja, sehingga disebut masa tumpang tindih. Yang kedua, masa puber adalah masa periode yang sangat singkat. Karena kenapa dikatakan sangat singkat di sini? Karena masa puber itu di mana orang mengalami masa puber itu dari anak-anak kepada remaja. Yang bisa dikatakan anak-anak itu dari usia berapa sampai berapa? Ada yang tahu? Oke, di sini siapa yang tahu usia produktifnya seorang remaja? Saya. Iya, Putri? Dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Oke,
Oke, siapa lagi? Ayo, semangat. Oke, kalau kalian kayaknya sudah mulai apa? Belajar. Semangat. Semangat. Belajar. Oke, berarti semuanya masih konsentrasi, bagus. Tepuk tangan dulu. Oke, yang ketiga sekarang kita masuk juga masih dalam ciri-ciri. Yang ketiga itu adalah masa puber terbagi dalam 3 tahap. Di sini 3 tahap itu, yang pertama tahap prapuber, yang kedua tahap 3 adalah tahap pasca puber, dan yang masuk pada ciri-ciri yang kelima yaitu masa puber merupakan fase negatif. Kenapa dikatakan fase negatif? Di sini mungkin pada saat masa puber itu kita lebih. Dan yang terakhir dari ciri-ciri masa pubertas yaitu pubertas terjadi pada berbagai usia. Baik, sampai di ciri-ciri di sini mungkin ada beberapa orang ingin bertanya? Tidak ada. Sekarang kita masuk ke tahap berikutnya tentang. Baik, di sini mungkin ada beberapa dari kalian yang sudah mengetahui perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada fisik kita setelah masa pubertas. Saya, Bu. Oke, baik. Afin, iya silakan. Payudara mulai membesar, Ada lagi? tumbuh jakun. Oke, siapa lagi mungkin yang mau menjawab? Mungkin ada lagi yang mau menjawabnya? Oke, iya silakan Anggi. Suara membatu. Oke, suara membatu, bagus. Berarti kalian semuanya sudah mengetahui ya. Ibu akan menambahkannya beberapa lagi. Jadi di sini saat pada masa pubertas, di mana seorang laki-laki itu akan terbentuk hormon yang dinamakan hormon testosteron, dan yang perempuan di sini akan membentuk suatu hormon yang bernama estrogen dan progesteron. Jadi di sini hormon tersebut yang mengakibatkannya itu hormon tersebut itu menyebabkan pada laki-laki itu seperti yang tadi Afin dan Anggi jelaskan, bahwa akan terbentuknya jakun, di mana terjadinya perubahan pada penis, dan akan tumbuhnya bulu-bulu di sekitar tubuhnya seperti terbentuk akan tumbuh bulu pada beberapa organ tubuhnya. Kalau pada perempuan itu seperti yang kita ketahui, mungkin seperti pada perubahan payudara, ukuran pinggang yang semakin membesar, mungkin ada lagi ini seperti kan terbentuk pada seperti pada payudara, ukuran pinggang. Habis kalau untuk keduanya, untuk laki-laki dan perempuan, akan terbentuknya kelenjar minyak yang semakin banyak, seperti yang kalian ketahui, akan lebih sering berkeringat dalam melakukan aktivitasnya, tuh dia akan lebih sering mengeluarkan keringat. Dan pada perempuan itu akan mengalami menstruasi, dan pada laki-laki itu akan mengalami mimpi basah. Baik, sudah sampai di sini, ada yang mengerti? Mengerti. Oke, baik. Dan yang terakhir kita akan masuk pada tahap yang keempat adalah akibat perubahan masa pubertas pada perilaku kita. Di sini mungkin pada saat masa pubertas tuh, pada saat seorang anak sudah mengalami masa pubertas, ia akan memiliki beberapa gejala seperti ini. Yang pertama, ingin menyendiri. Siapa di sini yang ingin menyendiri pada saat dia sudah mengalami masa pubertasnya? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Rasa bosan, rasa antisosial, rasa emosi yang tinggi, dan menghilangnya kepercayaan pada diri. Baik, di sini pada saat seorang siswa mengalami perubahan pada perilakunya, tugasnya seorang guru saat siswa mengalami perubahan pada masa pubertas ini, dia akan mengalami gangguan atau memiliki kecemasan pada sifat atau perilakunya yang terjadi. Jadi, himbauan ibu, jika kalian merasa bahwa kurang percaya diri, bosan, antisosial, sebaiknya kalian dapat mengkonsultasikan ini kepada orang terdekat kalian, seperti orang tua ataupun guru,
bimbingan konseling yang kalian miliki di sekolah. Baik, sampai di sini Ibu ingin memberikan kalian beberapa soal untuk kalian kerjakan. Nah, Ibu membagi kalian ke dalam kelompok kecil. Jadi di sini dua-dua orang ya. Ya Bu. Oke, baik. Tugasnya di sini, desa dalam kelompok kalian, baik di sini, di dalam kelompok yang Ibu bagikan ini, tugas kalian adalah kalian mengidentifikasikan apa saja perubahan dalam diri kalian setelah masa puber yang kalian alami. Oke, baik. Ini satu kelompok 2 orang ya. Satu kelompok 2 orang. Silakan. Ada yang kalian belum pahami? Kerjakan ya. Bagaimana? Sudah sampai di mana? Sampai nomor 2. Bagus. Ketiga tuh. Aku laboris sosial. Baik, sudah? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah begitu, kembali ke depan. Baik. Nah, setelah kalian sudah mengerjakan tugas dari yang Ibu berikan tadi, sekarang kita akan masuk pada tahap diskusi kelompok. Silakan Ibu memberikan kesempatan kepada kelompok yang ingin mempresentasikannya. Kami Bu. Oke, baik. Silakan kalian maju. Salah satu dari kalian ya. Silakan Faustin. Selamat siang semuanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Silakan Faustin, dimulai. Jawabannya kurangnya rasa percaya diri, emosi yang tinggi, ingin menyendiri, bosan, antagonisme sosial, inkoordinasi. Oke, itu yang terjadi pada perubahan fisik. Itu yang terjadi pada perubahan sikap dan perilaku. Baik, silakan ini Ibu berikan kesempatan kepada kelompok yang mau menanggapi. Tidak ada Ibu. Oke, kalau tidak ada, jadi di sini silakan Faustin untuk kembali ke tempat duduknya. Nah, di sini itu yang tadi Faustin paparkan itu mengenai perubahan yang terjadi pada tingkah laku dan sikap. Ibu ingin memberikan kesempatan kepada kelompok lainnya. Perubahan apa saja? Perubahan fisik sekarang, karena yang tadi sudah menjelaskan tentang perubahan perilaku. Jadi dari kelompok lain ingin memaparkan hasil diskusinya tadi, Ibu persilahkan. Kelompok yang ingin presentasi. Baik, setelah yang tadi teman kalian Faustin dari kelompok 1 memaparkan mengenai perubahan sikap yang terjadi, Ibu akan memberikan kesempatan kepada kelompok berikutnya yang akan menjelaskan mengenai perubahan fisik yang terjadi. Bagus. Kalau begitu kelompok yang kedua Ibu persilakan untuk memaparkan hasil materinya. Saya Ibu. Oke, silakan Putri. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas itu seperti payudara membesar, pinggul melebar, tumbuhnya jakun, tulang dada membesar, suara membatu. Itu saya dari kelompok kami. Oke, baik. Terima kasih Putri. Silakan duduk. Iya, sama. Oke. Baik, kita sudah mempresentasikan mengenai perubahan fisik dan perubahan tingkah laku yang terjadi pada anak masa remaja. Dengan begini akan berakhirnya proses dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum berakhirnya proses pembelajaran kita siang hari ini, Ibu ingin memberikan kalian beberapa lembar jawaban untuk kalian isi mengenai proses pembelajaran kita hari ini. Dan Ibu ya, tolong ketua kelas dibagikan ke teman-temannya ya. Ketua kelas kalian bagikan tadi itu dimaksudkan untuk Ibu meminta bantuan kalian untuk memberikan penilaian mengenai hasil evaluasi kita pada siang hari ini. Jadi mohon diisi ya.
Oh, kita kesini, Le. Nah, itu seperti kalian sepakat tidak sepakat, setuju tidak setuju, pernyataannya. Oh, ibu-ibunya saya setuju. Mungkin ada yang ingin bertanya? Maksudnya Ketua kelas bisa tolong bagikan kepada teman-teman. Ya, Bu. mesin. Baik, kertas yang ibu bagikan itu tolong kalian isi. Sudah lanjut sudah. Kertas yang telah ketua kelas bagikan tadi. Ada presentasi ayam. Tolong. Warga di luar harap usir ayam. Tetangga-tetangga mohon kontribusinya. Sebentar malam video satu lagi harus ganti lagi. Coba bergerak. Posting pola bulan malam. 3. Janu. Sudah stop. 3, 2, 1. Kertas yang ketua kelas kalian bagikan tadi itu dimaksudkan untuk ibu meminta bantuan kalian untuk memberikan penilaian mengenai hasil evaluasi kita pada siang hari ini. Jadi mohon diisi ya. Oh, kita kesini, Le. Nah, itu seperti kalian sepakat tidak sepakat, setuju tidak setuju, pernyataannya. Oke, silakan diisi ya. Jika tidak mengerti bisa tanyakan kepada ibu. Gimana, sudah semua? Sudah, Bu. Oke, ketua kelas bisa dikumpulkan lagi. Oke, baik. Terima kasih. Baik, karena kalian sudah mengisi hasil evaluasi kita hari ini, Ibu ingin mengucapkan terima kasih kepada partisipasi kalian yang sudah sangat aktif di dalam kelas ini. Setelah ini, kalian ada pelajaran berikutnya? Ada. Oke, harus tetap semangat ya. Iya, Bu. Oke. Sebelum kita mengakhiri, kita main game lagi satu kali. Belajar. Semangat, semangat, semangat. Semangat. Belajar, belajar, belajar. Oke, bagus. Berarti masih semangat ya. Oke, kalau model begitu, Ibu ingin ketua kelas silakan untuk pimpin doa kita untuk Sekalian, marilah kita mengambil sikap untuk berdoa dalam nama Bapa. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah Engkau berikan kepada kami. Sekarang kami mau pulang, lindungilah kami dalam perjalanan pulang agar kami dapat tiba di rumah kami yang selamat. Namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin.